Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragi akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Polisi tetapkan General Manager Hyros Waterpark tersangka. 5 tahanan Polsek Pulau Raja Asahan kabur berhasil diringkus. Langgar protokol kesehatan, Bawaslu Medan tegur 2 paslon Pilkada Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan telah menetapkan General Manager Hyros Waterpark berinisial ES sebagai tersangka. Pihak manajemen Hyros Waterpark tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. General Manager Hyros Waterpark berinisial ES akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satuan Reskrim Polrestabes Medan. Penetapan status tersangka ini karena pihak manajemen wisata hiburan ini melanggar protokol kesehatan dengan membiarkan terjadinya kerumunan pengunjung di lokasi kolam renang. Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji mengatakan, ditetapkannya ES sebagai tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara atas data dan bukti di lokasi, di mana tersangka dianggap melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Irsan juga menambahkan selain tidak mematuhi aturan pemerintah, pihak pengelola justru melakukan pembiaran atas kerumunan pengunjung yang berjumlah ribuan orang di dalam kolam renang tersebut, yang semestinya ada pembatasan untuk jumlah pengunjung selama pandemi COVID-19. September kemarin, kita ada mendapatkan informasi berita yang viral tentang adanya kegiatan sekumpulan orang-orang pada satu tempat yang tidak mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tempat masyarakat berkumpul yang tidak mematuhi protokol kesehatan diketahui lokasinya adalah kolam renang. Kita sebutkan di sini kolam renang Hyros. Ya kan? Setelah anggota turun ke lapangan, anggota berusaha untuk menjumpai pihak manajemen. Dalam hal ini bertemu dengan general manajernya dan juga anggota menemui pihak-pihak lain yang patut dan pantas untuk dikonfirmasikan terkait berita tersebut. Barang bukti yang berhasil diamankan dari lokasi tersebut yakni poster promo, rekaman CCTV, dan sound system. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pembunuhan sadis seorang wanita di perladangan Asobe, Desa Said Nihuta, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan sempat menggegerkan warga. Korbannya adalah seorang perempuan muda yang merupakan warga Deli Serdang. Sebelum nyawa dihabisi salah satu tersangka. Berbungkuskan kain spray, di lantai 2 gubuk inilah mayat seorang wanita muda berinisial KMS ditemukan polisi. Bercak darah dan sejumlah barang bukti pun turut ditemukan saat mengevakuasi mayat korban. Dan ternyata, korban dibunuh oleh 3 orang pelaku sadis. Sebelum dibunuh, korban disekap para tersangka selama 3 hari. Selain itu, salah satu tersangka bahkan tega memperkosa korban. Keterangan dari 3 tersangka, yakni YP, B, dan DS, korban dan para tersangka sebelumnya tidak saling mengenal. Salah satu dari mereka berkenalan hanya melalui Facebook dan bertukar nomor handphone. Korban kemudian dibujuk untuk datang ke Dolok Sanggul dengan dijanjikan pekerjaan karena butuh pekerjaan. Lalu korban pun menuruti. Setelah sampai di Dolok Sanggul, yakni di lokasi perladangan tempat ketiga orang tersangka tersebut bekerja, ternyata korban pun tidak betah dan ia pun meminta pulang. Namun permintaannya ditolak karena terus-menerus mendesak. Akhirnya para tersangka merasa jengkel, lalu menyekap korban selama 3 hari di lantai 2 dari gubuk milik yang empunya perladangan tersebut. Disitulah wanita malang itu diikat dan dianiaya
Dan selama penyekapan itu, tersangka berinisial DS pun menyetubuhi korban. Begitu saya naik, saya berantakan wajahnya, Pak. Inisiatif sendiri untuk melakukan eksekusi pertama kali gara-gara hanya takut aja, Pak? Iya. Gara-gara berteriak gitu, Pak? Itu eksekusi pertama dengan cara apa itu? Pertama dengan saya menggoreskan parang ke pelipis mata. Kedua saya antukkan kepala ke tikam 2 kali. Saya, Parang tadi, apakah di dekat tempat tidur si korban atau memang ada yang ambil dari salah satu dari tersangka kalian? di atas pintu, setelah pintu atas, Pak. Yang ambil siapa? Pak? Saya. Terus apakah pada saat itu posisinya si korban diikat gitu? Posisi korban diikat gini. Nah, setelah abang tadi mau ngapain parang sama dia begitu, selanjutnya yang terjadi apa itu? Yang terjadi saya turun ke bawah, dia naik. Begitu saya naik kembali lagi, sudah dibacok sama dia. Abang nggak lihat dari bacok? Enggak. Enggak. Terus setelah abang turun tadi, tahu dibacok dari mana, Bang? Waktu saya naik, dia cerita kalau sudah saya bacok, Bang. Apakah kamu keberatan saat dia dibacok, tahu abang dari bacok dia keberatan? Saya keberatan, Bang. Cuman sudah terjadi, ya. Setelah para pelaku membunuh korban dengan keji, ketiganya kemudian berupaya melarikan diri, namun gagal. Sepeda motor yang mereka bawa kabur kehabisan bahan bakar minyak, tepat di Jalan Sisingamangaraja Medan Amplas, Sumatera Utara. Polres Humbang Hasundutan yang dibantu personil Polda Sumatera Utara mengetahui keberadaan mereka melalui pelacak nomor handphone, dan petugas pun langsung membekuk mereka. Kasus pembunuhan ini diawali dengan kasus pemerkosaan yang itu juga diakui oleh tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan dilakukan oleh penyidik. Jadi dia awali memang awal niat melakukan pembunuhan ini karena si korban ini ingin kembali, tidak tahan dia bekerja di ladang, ingin kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya karena tidak tahan bekerja di ladang. Kemudian dilakukan upaya penyekapan selama kurang lebih 3 hari. 3 hari penyekapan di sana. Kemudian dilakukan pemerkosaan. Yang pemerkosaan itu sendiri dibantu oleh rekan-rekan tersangka. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pihak kepolisian dari Ditpid Siber Bareskrim Mabes Polri bersama Satreskrim Polres Tanjung Balai akhirnya menjemput pemilik akun yang mengunggah foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan narasi yang tidak pantas di media sosial Facebook. Selain itu, MUI Tanjung Balai juga turut mengambil sikap tegas berupa pemberhentian terhadap anggota yang terlibat kasus dugaan penghinaan tersebut. Pemilik akun Oliver Lehman S atau SM akhirnya dijemput pihak kepolisian dari Ditpid Cyber Bareskrim Mabes Polri dibantu Satreskrim Polres Tanjung Balai dari rumahnya di Jalan Lobe Daud, Kelurahan Keramat Kuba, Kecamatan Saitualang Rasol, Tanjung Balai, Sumatera Utara. SM dijemput pihak kepolisian didampingi kepala lingkungan setempat. SM rencananya akan dibawa ke Jakarta atas dugaan kasus penghinaan terhadap Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin di media sosial. Belum diketahui motif SM membuat postingan yang tidak pantas tersebut. Polisi tadi mau minta dampingi ke rumah Sleman. Kita dampingi, ya. Sampai ke rumahnya jumpa Pak Leman memang. Ya orang tuh ceritalah. Kami buktikan bahwasanya itu akun Sulaiman. Nah, jadi makanya Leman sudah mengaku dan minta maaf. Terus selang beberapa saat kemudian polisi minta berangkat terbang ke Jakarta untuk polisi selanjutnya lagi gitu. Sementara itu, pelaksana tugas dan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Balai,
menggelar rapat internal terkait anggotanya berinisial SM yang merupakan Ketua MUI Kecamatan Setualang Raso. Dalam pembahasannya, pengurus MUI Kota Tanjung Balai mengambil sikap dan tindakan tegas terhadap SM yang telah melakukan tindakan tidak terpuji di media sosial. MUI Kota Tanjung Balai akan merekomendasikan pemberhentian atau menonaktifkan SM sebagai Ketua MUI Kecamatan. Pak Sulaiman ini memang benar Ketua MUI Kecamatan Sungai Raso. Jadi dalam hal ini kami sudah rapat pada hari ini tentang menyikapi tentang adanya pelaksanaan daripada yang terjadi tentang Pak Sulaiman selaku Ketua MUI Kecamatan Sungai Raso dengan suatu tanggapan nama pencemaran, ya kan, terhadap Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dalam ini kami pada hari ini menetapkan untuk memberhentikan, artinya mengambil sikap pemberhentian tentang Ketua MUI Kecamatan Sungai Raso, namun kiranya menunggu ataupun berdasarkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di MUI. MUI Kota Tanjung Balai menyesalkan atas perbuatan SM yang tidak bijak dalam bermedia sosial. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kelima tahanan Polsek Pulau Raja Asahan yang kabur dengan cara membobol ruang tahanan dengan sendok berhasil diringkus petugas di tempat terpisah. 4 dari tahanan yang kabur tersebut terpaksa ditembak petugas karena melawan saat disergap. Dalam kurun waktu 8 hari, kelima tahanan Polsek Pulau Raja yang sempat kabur pada bulan September lalu berhasil dibekuk Satreskrim Polres Asahan, Sumatera Utara. 4 dari 5 tahanan ditembak di bagian kaki karena berusaha kabur saat hendak disergap petugas. Sementara 1 lainnya menyerahkan diri didampingi pihak keluarga. Dalam pelariannya, para tahanan kabur hingga ke Provinsi Riau dengan berpindah-pindah tempat. Seorang tahanan mengaku kabur lantaran bosan terkurung dalam jeruji besi. Menurut polisi, kelima tahanan ini sebelum kabur telah merencanakan 3 hari sebelumnya dengan membuat sendok sebagai alat untuk merusak tali besi dan ventilasi udara ruangan tahanan. Dan aksi tersebut dilakukan saat petugas lengah. Pakai alat apa bang? Berusaha merusak? Pakai sendok pendek, sendok sama pisau pendek segini. Inilah pendek. Kenapa nih kabur? Niat kaburnya mau ngapain? Nah. Kenapa? Tahu Pak, suntuk di dalam. Untuk dalam? Iya. Di mana tahanan yang melarikan diri itu ada sebanyak 5 orang. Yang pertama Ramadana Ritonga alias Dana, kemudian Aminuddin alias Amin, kemudian Ihsan Aliardi alias Ali, yang keempat adalah Dedi Alfian Nasibuan alias Ian, yang kelima Wahidin alias Sudin. Kemudian dari tim yang dibentuk itu untuk mengejar para tersangka, kemudian kita melakukan pengejaran terhadap para tersangka. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, karena tidak memiliki pekerjaan tetap membuat pria lajang asal desa Bandar Kalipah, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini nekat menjadi kurir narkoba. Pelaku berinisial H, 31 tahun, mendapat upah sebesar Rp1.500.000 untuk 1 kali pengantaran sabu kepada pemesan. Nasib apes dialami H, kurir narkoba, yang ditangkap tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang yang menyamar sebagai pembeli.
Dari pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1,5 kg. Namun petugas gagal meringkus bandar besar sabu berinisial R warga Medan. Hal tersebut diungkapkan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang AKP Ginanjar Fitriadi, didampingi Wakasat Narkoba Ibtu Freddy Siagian, KBO Sat Narkoba Ibtu Boyke Barus, Kasubag Humas Ibtu Ansari saat konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Polresta Deli Serdang. Pelaku ditangkap di Jalan Menteng 7, Kecamatan Medan Denaik, Kota Medan pada hari Senin 28 September 2020 sekira pukul 17 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, petugas menyamar sebagai pembeli sabu yang dipesan dari bandar narkoba R. Kemudian R menyuruh H untuk mengantarkan sabu kepada pemesan. Dari pelaku, polisi mengamankan barang bukti 1 paket sabu yang dikemas dalam plastik transparan seberat 1,5 kg yang dibalut dengan 2 buah plastik kresek hitam yang digantung pada gantungan depan sepeda motor yang dikendarainya. Selaku kurir untuk memberi narkoba jenis sabu. Untuk pasal dilanggar itu pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Untuk ancaman hukumannya minimal 6 tahun penjara, maksimal penjara seumur hidup ataupun hukuman mati. Inisial DPO R. Bang, apa kendala? Sudah berapa lama deh Bang jadi kurir, Bang? Hah? Sudah berapa lama jadi kurir? Udah 3 kali melakukan, kira-kira udah kenal sama si R ini sudah 3 bulan. Ya? Di sekitaran Amplas. Amplas. Ya. Dan dari hasil pengembangan ini pemilik barang ini di daerah Tembung. Tembung. Nah. Bang, alasan dia mau menjadi kurir apa, Bang? Ya mungkin karena faktor ekonomi ya. Akibat perbuatannya, pelaku H dipersangkakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 6 tahun penjara dan maksimal pidana penjara seumur hidup dan atau hukuman mati. Sedangkan pelaku R yang merupakan bandar besar masih dalam pengejaran petugas. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Warga Kota Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara mengeluh. Pasalnya, sejak 30 Oktober lalu, air PDAM Tirtanadi Toba Samosir tidak mengalir. Hal ini mengakibatkan aktivitas warga terkendala. Padamnya air ke sejumlah rumah warga diakibatkan kerusakan mesin pompa air milik PDAM Tirtanadi Cabang Toba Samosir di Lumban Silintong, Kecamatan Balige. Rusaknya mesin pompa ini mengakibatkan air tidak mengalir ke beberapa rumah milik warga di seputaran kota Balige. Artinya ke sini mau ngapain, Bang? Saya mau mandi. Bang, di rumah nggak ada air ya? Iya, di rumah nggak ada air. Hampir 3 hari ini lah nggak ada air. Hampir 3 hari ya? Tadi kata pihak PDAM kenapa? Tadi saya coba konfirmasi, katanya mesinnya rusak. Itu udah semalam udah sempat diperbaiki, cuman rusak lagi gitu. Jadi barangnya sudah tiba di sini, dan kita tidak tahu kapan selesainya. Gitu. Dan mereka juga belum tahu kapan selesainya. Menurut pengakuan pihak PDAM, pengerjaan kerusakan mesin akan tuntas pada Jumat siang. Masalahnya Bang, semalam hari Rabu. Hari Rabu pagi pompa kita drop. Jadi kita nunggu pompa dari Medan, penggantian pompanya biar bisa lancar ke pelanggan yang nggak dapat air. Kira-kira jam berapa hari ini bisa mengalir lagi, Bang? Ini hari, tengah hari nanti bisa kami siapkan. Berarti untuk sore? Untuk sore bisa kami layani. Sudah mengalir, Bang? Iya. Ya?
Alex Jetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, terbukti melanggar protokol kesehatan saat melakukan kampanye tatap muka. Bawaslu Kota Medan berikan peringatan tertulis kepada kedua pasangan calon wali kota Medan, yakni Ahyar Nasution Salman Al-Farisi dan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman. Tahapan Pilkada Kota Medan 2020 telah memasuki masa kampanye. Sejak hari pertama kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kota Medan mendapatkan laporan dan temuan terkait pelanggaran kampanye yang dilakukan kedua pasangan calon wali Kota Medan. Setelah melakukan rapat pleno, Bawaslu Kota Medan memutuskan memberikan peringatan tertulis kepada kedua pasangan calon yang terbukti melakukan pelanggaran. Kedua pasangan calon wali Kota Medan yakni Ahyar Nasution Salman Al-Farisi dan Bobi Nasution Aulia Rahman telah melakukan pelanggaran kampanye berupa pelanggaran protokol kesehatan. Bawaslu mengimbau kepada kedua pasangan calon untuk lebih memperhatikan penerapan protokol kesehatan sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani kedua paslon. Pleno kami itu di Bawaslu Kota Medan memberikan peringatan tertulis terhadap kedua paslon, yang mana hasil pengawasan dari jajaran kami itu yang kami terima dan telah kami kaji dan kami putuskan untuk memberikan teguran tertulis. Dan ke depan kita berharap kepada tim pasangan calon dan tim kampanye untuk dapat menjaga ataupun mentaati peraturan terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi ini. Apabila nantinya pasangan calon kembali melakukan kampanye yang melanggar protokol kesehatan, Bawaslu akan kembali memberikan teguran hingga sanksi pelarangan melaksanakan kampanye selama 3 hari. Daniel Pukwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, kawasan wisata alam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur sempat ditutup sejak terjadinya pandemi COVID-19 dan kini kembali dibuka dengan kondisi yang semakin hijau dan rimbun, sehingga mengundang rasa penasaran masyarakat yang ingin menyaksikan wajah eksotisnya saat matahari terbit. Suasana masih gelap, suhu udara pun begitu dingin hingga menusuk tulang. Namun ratusan orang ini justru beranjak keluar dari penginapannya masing-masing. Sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, mereka bergerak menuju ke puncak penanjakan satu Gunung Bromo dengan menggunakan mobil jeep yang banyak disewakan. Mereka ingin menyaksikan wajah eksotis gunung yang ada di perbatasan 4 kabupaten di Jawa Timur, yakni Pasuruan, Malang, Lumajang, dan Probolinggo tersebut. Di saat matahari terbit dari celah pegunungan yang berada di ketinggian 2.770 meter di atas permukaan laut itu. Dan saatnya pun tiba, mereka menyiapkan kameranya masing-masing, baik kamera profesional maupun kamera ponsel.
Semua berusaha mengabadikan momen dari titik terbaik untuk menikmati matahari terbit. Yang bukan hanya mengelus wajah Gunung Bromo di pagi hari, tapi juga Gunung Batok dan Gunung Semeru. Suasana terlihat begitu indah. Momen ini dinilai begitu berharga, mengingat kawasan ini kembali dibuka setelah sempat ditutup sejak terjadinya pandemi COVID-19. Saat ini Bromo sejak masa pandemi semakin hijau, Mas, semakin bagus. Dan kami ketika melihat Bromo yang baru pertama kali ini sangat luar biasa, baru pertama kali setelah pandemi. Betul-betul sangat hijau. Suasananya sih nggak seramai dulu, dan aku merasa ini lebih enak sih, karena kan yang dulu tuh kan terlalu ramai, jadi kalau ngambil spot-spot untuk foto kan dempet-dempet, tapi ini enak banget, soalnya kosong gitu, udah nggak banyak orang. Kawasan wisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sempat ditutup sekitar 5 bulan akibat pandemi COVID-19. Sempat dibuka kembali pada akhir Agustus atas persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan kini setelah dievaluasi kembali dibuka untuk kapasitas 40% pengunjung. Khawatir bagi teman-teman yang mau kesini sudah bisa, karena pengelola sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah siap semua cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan kesehatan. Di Gunung Bromo, Jawa Timur, Vicky Arvani, kantor berita antara wartawan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.